penyidikan, dan seterusnya. Demikian Bapak. Cukup, terima kasih. Cukup. Baik. Silakan kepada penuntut umum. Ya. Enggak usah. Apa? Biarin aja nanti kita ya. Silakan dari saudara lah ya. Tapi yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan kembali. Siap Majelis Hakim. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Ahli tadi memang sudah menjawab mengenai perintah ini. Kami menarik nih dari perintah yang ahli terangkan menurut pendapat ahli di persidangan. Kalau tidak salah kami tangkap terhadap perintah ini berdasarkan pasal 51 KUHP tersebut, ahli menerangkan ada 2 syarat tadi. Yang pertama adalah orang yang memberi perintah, dan yang kedua adalah perintah itu sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ya ahli kan? Benar. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika orang yang memberi perintah ini memberikan perintah kepada orang yang bukan bawahannya langsung, berada di divisi lain, di bagian lain. Contohnya, misalnya seorang dekan Fakultas Hukum memberikan perintah kepada dosen di Fakultas Pertanian untuk hadir di sidang pengadilan untuk menerangkan hukum. Apakah itu sesuai menurut Anda? Apakah itu memenuhi syarat dari pasal 51 tadi yang ahli maksud? Itu. Baik, mohon izin yang mulia. Di dalam pasal 51 ayat 1 ya, yang Bapak tanya ya. Karena 51 kan ada 2, ayat 1 ayat 2. 51 ayat 1 itu tidak mengharuskan perintahnya itu atasannya harus langsung. Jadi misalkan satu strap di atasnya. Saya bisa memberikan ilustrasi contoh yang tadi Bapak sampaikan berkaitan dengan surat perintah dari Dekan Fakultas Hukum. Karena saya sering juga diperintah yang mulia. Jadi ketika saya ditugaskan oleh Dekan di Fakultas Hukum, tanpa adanya surat perintah secara tertulis, kebetulan saya berada di satu tempat untuk melaksanakan Prof. Agus, ini ada kegiatan MKKBM, ya, program kegiatan mahasiswa dan seterusnya. Karena pas saya kebetulan ada di sana, tolong wakili saya memberikan sambutan. Saya sudah laksanakan sesuai dengan perintah itu. Nah, selama koridor itu, saya bukan pimpinan di sebuah fakultas, tapi saya diperintahkan oleh atasan saya, yang kalau di ini ya nggak ada hubungan struktural langsung, tapi saya laksanakan. Selama perintah yang saya laksanakan itu adalah masuk dalam kualifikasi yang tadi. Saya melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan saya punya kewenangan untuk itu, ya sudah. Karena yang memberikan perintah adalah mereka yang punya kewenangan untuk itu, pejabat yang berwenang. Kecuali kalau saya diperintah oleh bukan dekan yang sudah tidak menjabat lagi, maka saya kemudian tidak bisa tidak mempunyai alasan yang patut untuk melaksanakan perintah dari pimpinan saya itu. Karena perintahnya saja tidak punya kewenangan. Jadi kata kuncinya di dalam 51 ayat itu adalah perintah itu diberikan oleh mereka yang punya kewenangan untuk itu. Demikian Bapak yang bisa saya jawab. Iya, itu yang punya kewenangan syarat yang pertama. Yang kedua tadi kan perintahnya harus sesuai dengan tupoksinya. Nah, tadi Ali juga menerangkan seperti itu kan, harus sesuai dengan kewenangannya, tugasnya. Itu Ali terangkan tadi, kalau kami tidak salah. Nah, ini bagaimana kalau itu tidak sesuai dengan tugasnya? Itu ya, saya memberikan ilustrasi tadi, dan saya pada waktu tadi ditanya oleh kuasa hukum, penasihat hukum kan diberikan satu ilustrasi. Ini ada peraturan perundang-undangan. Nah, gampangnya Pak, kalau tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan, maka tadi kan ada 2 ukuran tadi ketika ada perkap maupun ada perkadif ya. Saya masih ingat lah, karena kebetulan saya sering memberikan keterangan soal-soal itu. Jadi perkap dan perkadif itu selama itu adalah masih merupakan peraturan perundang-undangan, maka ini dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan ditaati di institusi yang bersangkutan. Saya di kampus misalkan tentu ada peraturan internal di kampus, ada SOP-nya dan seterusnya. Nah, selama itu tidak dilanggar, maka ini masuk dalam kualifikasi yang saya telah melaksanakan perintah sesuai dengan atasan yang berwenang. Itu prinsip di dalam norma pasal 51 ayat 1. Oke ahli, kalau begitu pertanyaannya begini lagi ahli. Dalam aturan penegakan hukum di pidana tentu ada hukum acara di sana. Penyelidikan diatur, penyidikan diatur, barang bukti yang bisa disita diatur, surat perintah penyelidikan diatur, kan ada kan? Benar kali, itu diatur secara khusus di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pertanyaannya begini, jika dalam melakukan suatu tugas, polisi ini selaku penyelidik, kita tidak mengumpamakan kasus, dalam melakukan penyelidik, dalam mengambil suatu pengamanan terhadap barang bukti atau melakukan penyelidikan, itu harus didasari atas suatu surat perintah. Benar kan Ali? Nah, perintah atasan tadi, dihubungkan lagi dengan perintah atasan tadi, itu diberikan kepada orang yang tidak berada di luar surat perintah penyelidikan. Ini bagaimana Ali? Apakah itu masih termasuk dalam perintah jabatan? Ya. Mohon izin yang mulia, pertama di dalam norma 51 ayat 1 itu adalah kata kuncinya adalah bahwa perintah itu diberikan kepada mereka yang punya kewenangan untuk itu. Frase ini tidak boleh dilupakan. Nah, ketika kemudian perintah itu diberikan oleh mereka yang punya jabatan atau kewenangan untuk itu, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ini adalah perintah yang sesuai dengan kualifikasi dimaksud pasal 51 ayat 1. Lalu bagaimana dengan penerima perintahnya? Makanya di situ di dalam norma 51 ayat 1 itu adalah memberikan perlindungan hukum kepada si pihak bawahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kalau ada bawahan yang sudah melaksanakan perintah atasannya sesuai dengan kewenangannya, maka bergeser pertanggungjawabannya. Ini filosofinya atau memori van Tulichtingnya pasal 51 ayat 1 ini adalah demikian. Sehingga di dalam 51 ayat 1 itu dimasukkan, dikelompokkan ke dalam alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Saya kira demikian yang mulia jawaban saya. Saya ingin penekanan dari ahli. Artinya si penerima perintah itu juga harus sesuai dengan kewenangannya. Begitu menurut ahli. Bapak coba baca dalami pasal 51 ayat 1. Bahwa di sana tegas-tegas frasenya adalah perintah si bawahan yang melaksanakan perintah oleh pejabat yang punya kewenangan untuk itu. Frasa itu melekat kepada siapa? Kepada si pemberi perintahnya. Yang punya kewenangan siapa? Si pemberi perintah. Karena kalau pemberi perintahnya memberikan perintah tidak ada kewenangannya, maka ini masuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum. Tapi kalau yang memberi perintah itu punya kewenangan sesuai dengan aturan yang ada, maka ini tidak masuk dalam kualifikasi itu, sehingga unsur melawan hukumnya dihapuskan. Saya kira demikian yang mulia jawaban saya, tegas. Saudara, secara umum itu sebenarnya, tinggal saudara ya terjemahkan sendirilah kan. Siap. Ya, karena kalau dia menjawab secara detail masuk ke dalam substansi pokok perkara jadinya. Dia menghindari itu. Ya. Saya menghindari yang mulia, saya harus objek. Iya, tapi ya sampai yang saudara berikan pendapat itu saya membacanya, saudara tetap dengan koridor saudara, itu yang siap yang mulia. Asik itu kalau buat saya itu. Ya, silakan lanjutkan. Oke, Majelis. Kemudian saya kembali lagi kepada pasal ITE tadi. Tadi ahli menerangkan bahwasannya terkait dengan pasal 32 dan 33 itu ada wilayah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.